ini tantangan besar juga buat terutama petugas di rumah sakit. Ya. Jadi setiap hari kita kontak dengan pasien COVID. Iya. Dok, sudah mungkin vaksin? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman IDEA? Kembali bersama saya Dr. Anas Ahmad dalam IDEA Podcast Zona Bebas Bicara. Kali ini kita kedatangan seorang tamu, Dr. Dewi ya, akrab disapa Dr. Dewi. Lengkapnya siapa dok ini? Ya, nama lengkap saya Dr. Dewi Lestari Santika, SPPD. Iya. Kalau dengar namanya sepertinya dokter bukan dari Bugis ya? Saya bukan asal dari Bugis tapi sudah lama di Bugis Makassar. Gimana ceritanya dok? Sampai tiba di Pangkep, kemudian kalau tidak salah sudah jadi orang Pangkep asli. Ya. Gimana ceritanya? Ya kebetulan saya dulu kuliah S1-nya sudah di Makassar. Habis itu saya penempatan pernah kembali 1 tahun kembali ke kampung dan penempatan PTT kembali. Waktu itu saya di salah satu puskesmas di Kabupaten Pangkep juga. Setelah bertagus 2 tahun di puskesmas, saya kembali ke rumah sakit sekitar 1 tahun. Lanjut diangkat PNS di rumah sakit dan tahun 2008 saya bersuami kebetulan juga orang Pangkep. Ya. Wah, panjang sekali berarti dok ya. Ya. Kalau tidak salah, Dokter Dewi ini adalah seorang ahli penyakit dalam. Gimana ceritanya, Dokter Dewi, sampai tertarik ke penyakit dalam gitu? Kenapa bukan bedah? Kenapa bukan yang lain-lain gitu? Kebetulan waktu itu saya sementara bertugas di rumah sakit Pangkep juga, dokter penyakit dalam waktu itu masih satu orang dan kebetulan sebenarnya saya diarahkan waktu itu untuk mengambil spesialis kulit kelamin. Jadi dalam beberapa hari nasib membawa lain, jadi saya ngambilnya penyakit dalam. Oh gitu. Iya, sebagai dokter ahli penyakit dalam, apa yang membuat Dokter Dewi lebih tertarik menekuni ahli penyakit dalam ini? Kebetulan kalau penyakit dalam itu seperti kan pada umumnya penyakit yang sering kita ditemukan seperti di sehari-hari. Jadi rata-rata baik keluarga, masyarakat sekitar, kebanyakan konsultasi itu masalah penyakit dalam. Jadi saya pikir saya lebih banyak bisa berarti buat keluarga, baik untuk masyarakat dengan mengambil penyakit dalam. Baik, Dokter Dewi kalau tidak salah selain sebagai dokter ahli penyakit dalam, Dokter Dewi juga ketua ID ya di Pangkep. Kemudian ya tentu usia sekarang ini sudah berkeluarga. Bagaimana Dokter Dewi membagi antara dokter ahli penyakit dalam yang kita tahu bahwa ini pasiennya paling banyak di mana-mana ini, dokter ahli penyakit dalam, kemudian ketua ID lagi. Bagaimana dok? Sebenarnya memang kita sebagai ASN sendiri kita mempunyai jam kerja yang lumayan. Jadi kita sampai jam 4 di poli. Betul-betul kalau memang kita poli itu betul-betul kita duduk. Jadi mungkin bagaimana cara kita membagi dengan keluarga. Tentu kita harus mencari jalan lain bagaimana supaya tetap bermanfaat dan jadi tentu walaupun kuantitas sedikit bagaimana kita secara kualitas untuk bertemu keluarga. Jadi kita masih bisa mencari jalan lain. Ada satu yang menarik nih, Dokter Dewi. Apa komentar suami Dokter Dewi ya di antara waktu yang sibuk ini, bagaimana cara membagi waktu gitu dengan ketemu suami yang kalau tidak salah beliau juga sebagai aparatur pemerintah daerah. Gimana itu? Ya itu dia tadi kebetulan karena mungkin juga suami sama-sama sibuk, jadi mungkin dia lebih mengerti. Jadi secara teknis bagaimana dia mengerti saya sudah mengerti pulang sudah mengerti. Jadi tinggal itu saja, kita kan tetap punya hari libur. Jadi bagaimana kita memanfaatkan hari libur itu dengan sebaik mungkin. Luar biasa dan sama-sama menjaga perasaan karena banyaknya tekanan tentu. Jadi di rumah kita anggap lepas semua pekerjaan dari masing-masing tempat kerja. Wah, luar biasa. Ini memang patut menjadi teladan buat pasangan-pasangan yang lain yang sama-sama sibuk saya kira. Ya, kita tahu bahwa sekarang ini kan lagi musim penanganan COVID ya, dan ya kita sama-sama mengerti bahwa dokter ahli penyakit dalam itu adalah merupakan dokter yang menjadi garda terdepan penanganan COVID-19 terutama di rumah sakit.
ada enggak pengalaman-pengalaman tak terkait dengan ya suka dukanya melakukan penanganan COVID ini selama ini? Ya. Gimana apa yang sukanya, apa dukanya, ya gitu. Ya, sebenarnya untuk penanganan pasien COVID ini karena hal yang baru ya buat kita tentang penyakit ini, di mana satu-satunya mungkin penyakit yang ada bila kita dirawat di rumah sakit, yang biasanya kita mendapat perhatian dari keluarga dan orang sekitar, tiba-tiba begitu kita sakit malah tidak bisa ditunggu sama keluarga, kita sendiri, yang itu mungkin merupakan pengalaman yang baru juga buat saya, di mana kita harus menghadapi psikologis pasien-pasien COVID ini sendiri. Jadi buat pasien itu sendiri, buat keluarga dan buat petugas sama-sama pengalaman baru dan lebih banyak berdampak ke aspek psikis dari pasien-pasien itu sendiri. Ada enggak pasien-pasien COVID yang menurut dokter menjengkelkan gitu, tanda kutip ya? Jadi dalam artian menjengkelkan mungkin selama ini mereka yang belum mengerti sebenarnya peraturan isolasi itu untuk pasiennya sendiri dan untuk keluarga. Jadi bagaimana kita melindungi pasien, bagaimana kita melindungi keluarga. Saya cut di sini, Dok. Banyak yang belum mengerti tentang isolasi. Seharusnya gimana itu? Ya, isolasi dalam artian di sini kan kita bagaimana berusaha memutuskan mata rantai. Jadi meskipun sekarang kita kan kenal isolasi mandiri. Jadi isolasi mandiri memang bisa di rumah dengan catatan bahwa dia bisa melakukan isolasi dengan sebaik-baiknya. Misalnya dia tetap tidak kontak dengan keluarga di sekitar. Karena kita kan penularan daripada COVID itu sendiri memang melalui droplet. Jadi apapun benda-benda kita di sekitar bisa terkena droplet kita, dan nanti kontak dengan orang lain itu kan bisa terpapar juga. Itu yang kita takutkan sebenarnya. Iya, berarti dalam arti isolasi mandiri itu memang harus ketat ya, harus disiplin. Nah, seperti apa dokter melihat kebanyakan masyarakat kita sekarang dalam melihat fenomena COVID ini ya, terkait dengan berita-berita hoax dan segala macam. Apa yang selama ini dokter sudah lakukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa COVID itu bukan hoax gitu? Ya, ini tantangan besar juga buat terutama petugas di rumah sakit. Kan ini pandemi ya dok. Jadi kalau siapapun, penyakit apapun yang masuk ke rumah sakit, kita akan melalui proses screening. Jadi proses screening itu tadi tujuannya tetap untuk menekan penularan dan bagaimana kita melindungi antara yang terpapar dengan yang tidak. Jadi memang karena ini kondisi pandemi, sakit apapun kita akan melakukan proses screening itu. Nah, jadi seperti di Rumah Sakit Pangkep itu ada namanya ruangan transisi. Jadi ruangan transisi itu bagaimana nanti kita memilihkan pasien yang suspek atau yang dalam. Jadi pasien yang belum pasti COVID atau bukan disimpan di ruang transisi itu ya? Itu ada ruang transisi. Berapa lama biasanya pasien di situ? Sampai biasanya ada keluar hasil swab PCR yang sampai saat ini masih digunakan sebagai gold standar untuk pemeriksaan untuk diagnosis COVID-19 ini. Dok, bisa tidak ketika saya masuk di rumah sakit, kemudian belum jelas diagnostik, lalu kemudian ditempatkan di ruang transisi, berdasarkan keputusan dokter, bisa enggak saya minta di perawatan yang lain? Yang penting saya sendiri begitu. Tentu saat ini karena kita punya SOP sendiri, jadi tetap ditempatkan di ruang isolasi. Karena kalau kita misalkan tempatkan di kamar, meskipun dia sendiri tapi kan perawatnya sama. Jadi kita di ruangan itu merawat pasien yang non COVID, tentu kan kita harus lindungi juga mereka. Jadi sebaiknya kita tetap tempatkan di ruang transisi tersebut. Berarti sistem ini dibuat pertama untuk melindungi pasien itu sendiri, yang kedua untuk melindungi petugas, dan yang ketiga melindungi keluarga ya. Berapa pasien COVID yang kita sudah tangani? Rata-rata kalau sekarang ya dok sudah menurun. Dulu itu sampai mungkin bisa sampai 10 untuk di ruang isolasi yang konfirmasi. Kalau hutan mungkin sudah sekitar lebih dari 100 pasien kita. Jadi setiap hari kita kontak dengan pasien COVID? Iya, kecuali akhir ini dok ya.
karena sudah mulai kurang, kita sampai saat ini cuma 1 punya pasien konfirmasi di rumah sakit. Nah, dokter kan setiap hari kontak ya. Bagaimana dokter menjaga keluarga di rumah agar tidak terpapar gitu. Padahal kan dokter setiap hari nih kontak dengan pasien COVID ya. Bagaimana triknya, Dok? Itulah tadi, jadi pertama kita harus mengetahui dulu bagaimana mekanisme paparan atau bagaimana transmisi atau penularan COVID dari orang ke orang. Jadi kalau kita mengetahui dan memahami itu, kita coba meng-cut itu. Jadi itu kan bukan udara ya, Dok. Jadi misalnya kita ketemu pasien COVID, kalau kita tidak saling sentuhan dan kita dengan jarak misalnya 2 meter, itu tidak akan terjadi paparan langsung. Jadi saya biasanya di rumah kan kita pakai pakaian kerja. Begitu keluar kita ke ruangan isolasi, kita selalu melakukan desinfektan. Jadi begitu keluar ruangan isolasi kita dalam keadaan steril. Pantas itu petugas-petugas kesehatan lain semua bajunya dia pakai di rumah sakit, lain juga kalau pada saat mau pulang. Itu berarti, Dok ya? Jadi kita upayakan tidak membawa ini ke rumah. Bukan saja ke rumah, malah dari ruang isolasi keluar perawatan biasa kita sudah berganti pakaian. Ada enggak trik-trik khusus dokter yang bisa diajarkan, yang bisa disampaikan ke masyarakat, bagaimana caranya agar kuman yang kira-kira mungkin kontak dengan kita di luar ndak ikut masuk di dalam rumah? Ya itu tadi kan kita sudah mengenal 3M itu. Kita jaga jarak, kita pakai masker, dan hindari kerumunan. Jadi memang sudah protokol sebaiknya bila kita punya resiko untuk selalu kontak dengan orang banyak yang kita tidak tahu sebenarnya ini terpapar atau tidak. Karena banyak COVID sekarang kan yang OTG, jadi dia tidak punya gejala apa-apa. Jadi sebaiknya bila kita sampai ke rumah tetap cuci tangan, dan sebaiknya baju yang dipakai keluar tidak dipakai untuk berinteraksi dengan orang di sekitar kita. Itu mungkin yang sering kita lupakan. Misalnya kita di rumah ada orang tua, orang yang betul-betul takut keluar rumah di rumah saja. Dia selalu berpikir saya tidak kemana-mana, malah saya terpapar. Tapi mungkin dia lupa di rumahnya itu ada orang-orang tertentu dengan mobilitas yang tinggi dengan tidak menetapkan protokol kesehatan. Dok, sudah mungkin vaksin? Sudah. Berapa kali? Sudah 2 kali? Saya 2 kali vaksin, Dok. Apa yang dokter rasakan pada saat disuntik vaksin? Alhamdulillah pada saat disuntik saja sakit ya, wajar sakit perasa vaksin. Setelah sakitnya itu seperti digigit semut, digigit nyamuk atau dicubit ya? Seperti biasa apa? Seperti disuntik biasa, enggak apa-apa. Itu sekian detik mungkin malah saya nggak rasa sudah ya. Ada enggak efek samping yang dokter rasakan setelah disuntik? Ya, kalau efek samping itu kan kejadian yang bisa terjadi, bisa tidak. Alhamdulillah untuk saya pribadi tidak. Tidak ya? Ya, banyak berita-berita bahkan saat ini banyak masyarakat yang justru menghindari vaksin. Benarkah itu vaksin berbahaya, Dok? Begini ya, jadi untuk tindakan kedokteran mungkin Dok kan kita ketahui bahwa semuanya ada prosedur khusus, termasuk vaksin sendiri kita melalui proses screening. Jadi di tempat vaksin itu ada petugas kesehatan. Kita juga dilengkapi obat-obatan untuk bila mencegah reaksi alergi. Berarti yang bisa tidak semua orang bersyarat untuk divaksin ya? Ada untuk saat ini kan ada golongan-golongan tertentu yang belum layak untuk dilakukan vaksin, itu tidak dilakukan. Apakah manfaatnya ini vaksin yang sebenarnya, dokter? Supaya kita begitu tahu kita lagi bersemangat untuk vaksin gitu. Tentu segala sesuatu itu kita mengharapkan beberapa tujuannya. Jadi termasuk vaksin COVID-19 ini. Jadi ada beberapa tujuan dilakukan vaksin. Misalnya yang pertama tentu bagaimana kita mengurangi angka kesakitan dan kematian, akibat COVID-19 ini. Jadi kita kan ketahui, Dok, bahwa angka kematian karena COVID ini cukup tinggi. Terus angka penularannya juga berlangsung sangat cepat sekali. Jadi meskipun misalkan nanti kita setelah vaksin terkena, tentu tuh bisa menekan terjadinya komplikasi yang ditimbulkan oleh COVID-19 itu. Yang kedua, tentu kita juga harus ingat bagaimana kita
dengan vaksin bisa memperoleh kekebalan komunitas atau herd immunity. Karena tadi kita sudah sempat disinggung sedikit bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang belum layak vaksin. Belum layak vaksin ya? Tidak memenuhi syarat maksudnya? Tidak memenuhi syarat vaksin. Tetapi kan ini mereka juga harus dilindungi. Seperti kelompok mana yang dimaksud, Dok? Misalnya anak-anak. Sampai saat ini belum vaksin. Itu sampai umur berapa? Yang sekarang kan ikut di penelitian uji klinis usia 17 tahun ke atas. 17 tahun Jadi, ke atas ya? Jadi yang 17 tahun ke bawah ini belum bisa? Belum ada karena belum ada uji kliniknya. Uji klinis ya? Oke. Nah, kalau umur 17 tahun ke bawah tidak bisa, lalu apakah kita harus menunggu mereka bisa divaksin untuk kemudian bisa di sekolah tatap muka begitu? Inilah tadi Dok, makanya kan ada kelompok-kelompok tertentu yang sudah bisa divaksin, makanya mari kita maksimalkan kelompok yang bisa divaksin ini agar terbentuk kekebalan kelompok tadi. Berarti semakin banyak yang divaksin semakin bagus ya. Oke. Kalau begitu ya berarti tugas dan tanggung jawab kita ini mengedukasi masyarakat agar segera mau divaksin. Supaya melindungi kelompok-kelompok yang sampai saat ini belum ada rekomendasi untuk vaksin. Iya. Dok, tadi itu dokter dalam kapasitas sebagai ketua IDI dan dokter ahli penyakit dalam. Kalau dalam kapasitas sebagai ibu, ini yang sulit ini. Bagaimana dokter melihat anak-anak sekolah yang sementara ini menjalani sekolah daring gitu? Bagaimana ini sebagai seorang ibu ini? Tentu ini cukup mengganggu juga Dok, karena anak-anak kan tipenya beda Dok. Begitu, ada yang dia senang belajar di rumah dengan metode daring ini, ada yang tidak. Bagi kelompok-kelompok anak-anak yang mungkin merasa bosan, cepat bosan, dan dia memerlukan stimulus lain untuk belajar, misalnya dengan ketemu teman-temannya, tentu ini tantangan tersendiri. Tetapi dilema juga kalau mau disekolahkan untuk saat ini, di mana kasus kalau tidak salah di Pangkep masih zona kuning ya. Pangkep sudah masuk kuning ya. Makassar masih sedikit tinggi, tetapi zonanya juga sudah bukan zona merah. Nah, tetapi Dok ini kalau kita dengar kemarin berita-berita oleh Menteri Pendidikan itu akan dibuka sekolah tatap muka di Juli. Tetapi justru di provinsi kalau tidak salah itu dipersiapkan untuk April. Bagaimana menurut Tak sebagai ibu sekaligus sebagai dokter gitu? Kalau ini susah ini. Iya. Sama-sama susah sih sebenarnya Dok. Dilematis karena, ya. Sebagai ibu juga kita tentu pikirkan masih ada rasa takut untuk mereka bertemu dengan interaksi seperti biasa. Tetapi kalau kita lihat pendidikannya juga, karena kebetulan Dok anak saya termasuk tipe orang yang tidak bisa belajar di rumah. Dia selalu bilang kalau sama temanku lebih enak belajarnya. Jadi tentu ini dilema. Jadi tapi mungkin nanti kalaupun toh pada akhirnya harus membuka, jadi kita harus tetap instansi yang terkait harus telah melakukan dinas kesehatan, pendidikan harus untuk protokol kesehatan. Ini yang banyak dikeluhkan sama ibu-ibu ya, ibu-ibu di luar bilang, aduh susah sekali nih anak tak belajar daring. Akhirnya orang tua ini merangkap juga sebagai guru. Yang tidak ada background gurunya. Orang tuanya yang stres jadi guru. Mudah-mudahan ini bukan salah menjadikan alasan buat ibu-ibu untuk menyekolahkan anaknya. Gitu ya. Nah, kenapa bukan anak-anak yang menjadi skala prioritas untuk pemberian vaksin? Karena mereka ini kan harus sekolah dan notabene mereka ini adalah generasi penerus bangsa. Kenapa bukan mereka yang jadi prioritas? Nah ini tadi lagi Dok, kembali mungkin kepada mereka yang berwenang, karena ini menunggu uji klinis. Kan kita tahu uji klinis ini tidak dilakukan pada anak-anak, jadi kita harus menunggu uji klinis tersebut. Ada orang yang beranggapan bahwa benarkah itu anak-anak atau sedikit lebih kebal terhadap COVID dibanding orang dewasa. Betulkah itu dokter? Kan
kita tahu kalau anak-anak kan sekarang masih apa sih? Mereka masih memiliki juga program imunisasi dasar. Imunisasi dasar ya. Iya. Masih memiliki program imunisasi dasar yang sementara mungkin masih mereka jalankan. Iya. Itu. Jadi mungkin dan dia memang dari pengalaman saya tidak terlalu berdampak terhadap virus COVID ini. Mungkin dia punya beberapa sistem imunitas yang masih ada kan di dalam tubuh. Jadi harapan tak di antara dua masalah antara ini ya, antara sekolah dan tidak sekolah, sekolah dengan risiko COVID itu seperti apa? Harapan tak segera sekolah ataukah segera bisa dilakukan uji vaksin untuk anak-anak? Untuk anak-anak tentu dua-duanya itu. Dan satu lagi tadi saya mungkin kan nanti anak-anak akan berinteraksi dengan guru-gurunya dengan kan jadi, sekarang guru-guru ini sudah divaksin lagi divaksin dan mudah-mudahan vaksinasi terhadap guru ini juga bisa optimal jadi bisa mencapai target. Jadi itu tentu merupakan salah satu juga solusi buat anak-anak ini. Dengar-dengar dokter pernah terkonfirmasi ya. COVID-19. Bagaimana rasanya, dokter? Ya, saya pernah terkonfirmasi. Kebetulan waktu itu lagi dilakukan swab massal. Swab massal ya, screening ya. Lagi screening. Jadi ini ditemukan secara kebetulan. Kebetulan. Ya? Tidak ada gejala sama sekali. Tidak ada gejala sama sekali. Terus apa yang dokter lakukan? Saya begitu tahu tetap saya melakukan isolasi karena kita harus sama-sama paham bahwa orang-orang tanpa gejala ini adalah berpotensi menularkan juga. Berarti pisah ranjang dong berarti di rumah ya. Lebih baik. Jadi selama 10 hari pisah ranjang. Pisah ranjang anak-anak. Ini jadi, untuk menjaga ya agar keluarga tidak ikut kontak, tidak ikut terkontaminasi karena ya mungkin kita tidak tahu ya bisa saja orang kelihatan sehat tetapi imunitas tubuhnya rendah ya. OTG. Jadi itu juga mungkin yang saya mau titip pesan dok karena banyaknya OTG dengan berpotensi tetap untuk menularkan virus. Jadi di dalam keluarga, di dalam teman terdekat yang kadang kita merasa lengah. Ini teman saya, ini keluarga saya. Tetapi kita tidak mematuhi protokol kesehatan. Jadi jangan dilupakan ini karena OTG itu mempunyai potensi tetap menularkan. Jadi kan kasihan kalau ternyata anak-anak atau orang tua kita yang mempunyai penyakit lain, misalnya ada penyakit diabetesnya, ada penyakit jantungnya, lantas terpapar dari orang-orang yang OTG yang sehat. Jadi cerita akan lain bila paparan terjadi pada orang yang mungkin masih muda tanpa komorbid dengan paparan yang terjadi pada mereka-mereka yang memiliki komorbid. Dok, kemarin saya jalan-jalan ke pasar ya. Itu kan ada tim Satgas teriak-teriak protokol kesehatan. Ada masyarakat nyeletuk di situ. Apa kan jadi karena protokol kesehatan? Jadi yang mana itu dok? Protokol kesehatan itu seperti apa? Yang sesuai standar medis ya? Jadi kan kita kenal sekarang misalnya menggunakan masker. Jadi kita juga harus melihat yang bagaimana sih menggunakan masker dengan baik. Jangan sampai kita menggunakan masker terus cara pakainya salah, terus pakainya sudah berhari-hari digunakan. Itu kan juga sama saja bohong. Yang kedua, bagaimana kita tetap menjaga jarak. Jadi minimal 1 meter 2 meter dengan orang di sekitar. Yang kedua, yang ketiga misalnya bagaimana mencuci tangan. Ini hal sederhana yang bisa sekali orang-orang lakukan. Jadi kan tadi penularannya lewat droplet kan dok. Jadi kalau misalnya kita selalu menjaga tangan ini tetap bersih untuk menyentuh daerah muka, insya Allah kita akan aman. Jadi sesering mungkin jaga tangan ini tetap bersih dan hindari kerumunan. Tentu dengan menggunakan hand sanitizer bisa dan sabun, cuci tangan pakai sabun ya. Itu ada perbedaan enggak dok? Mana yang lebih efektif, hand sanitizer atau cuci tangan? Sebenarnya tidak ada dok, sama saja. Tapi lebih ideal kita gunakan sabun dan air mengalir karena kan hand sanitizer juga kita mungkin tidak semua, apalagi sekarang kan banyak sekali produk-produk hand sanitizer yang kita tidak tahu. Dengan air itu lebih aman. Dok, ini juga banyak yang menjadi bahan diskusi di masyarakat bahwa COVID ini ya pelan-pelan dia akan menjadi suatu penyakit yang umum di masyarakat. Jadi suatu saat COVID ini justru tidak lagi menjadi sebuah penyakit yang menakutkan. Dari tinjauan dokter ahli penyakit dalam itu seperti apa?
Itu tadi dok, mungkin untuk ke depan, kenapa misalnya tapi kan masih saat ini masih pandemi. Ya, masih pandemi kita ya. tahu, jadi belum diubah status ya, masih sampai pandemi. saat ini kan kita masih dalam pandemi. Jadi untuk gejala yang ditimbulkan sendiri bukan semakin nanti semakin tidak berbahaya, tidak juga sih, karena kan virusnya itu tetap virus itu. Tetapi virus bedanya, corona, tetapi bedanya mungkin karena salah satunya tadi karena akibat vaksin itu sendiri. Vaksin kan tujuannya bagaimana kita menekan komplikasi juga, atau akhirnya misalnya saya sudah vaksin, orang-orang yang kena vaksin terus bukan berarti dia kebal 100%, tetapi minimal kita mencegah gejala yang ditimbulkan itu seringan mungkin, dan bagaimana kita menekan kematian akibat infeksi COVID tersebut. Berarti langkah terbaik yang kita lakukan saat ini adalah menerapkan protokol kesehatan dan ikut vaksin ya. Memang kemarin ada juga tetangga saya bilang divaksin lagi belum tentu, apalagi kalau tidak divaksin sama sekali, gitu ya. Baik, dokter, ada pesan-pesan buat masyarakat tentang bagaimana seharusnya apa yang harus kita lakukan dalam masa pandemi COVID ini, meskipun kasus baik secara nasional, regional, dan lokal sudah mulai menurun, itu seperti apa? Mungkin dokter bisa menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat kita. Ya, baik. Mungkin sebagai pesan dari saya, sebaiknya meskipun sekarang kita kalau menonton atau melihat angka kejadian COVID, kita lihat cenderung menurun, ini ada beberapa hal yang bisa menimbulkan ini. Jadi tetap kita harus menetapkan protokol kesehatan, yaitu 3M, dan hindari kerumunan, dan bagaimana kita menjaga imunitas kita. Jadi kita harus melakukan pola hidup sehat, olahraga, dan sekarang pemerintah mempunyai program vaksin, jadi sebisa mungkin untuk masyarakat ikutlah vaksin, karena ini salah satu upaya kita untuk mencegah angka penularan dan menekan angka kesakitan, angka kematian, dan tentu karena dampak COVID ini selain masalah kesehatan, dia terdampak juga masalah sosial, ekonomi. Betul. Juga dengan langkah-langkah ini tentu kita bisa segera bangkit dari masalah-masalah yang diakibatkan oleh pandemi ini. Baik, Dokter Dewi, terima kasih waktunya. Ya, karena saya tahu ini status kita culik ini, Dokter Dewi. Dokter Dewi karena selain sebagai ibu-ibu, ya, ibu rumah tangga, selaku dokter ahli penyakit dalam dan ketua ID, tentu sangat sulit mencari waktu. Jadi kita curi-curi waktu, kita culik Dokter Dewi. Mudah-mudahan keluarga di rumah tidak marah, ya, karena kita sudah culik sebentar. Ini semata-mata untuk kemaslahatan masyarakat, Dokter Dewi, ya. Karena yang paling penting adalah apa yang menjadi topik pembicaraan kita pada hari ini itu adalah sesuatu yang informatif, edukatif, kemudian inspiratif untuk masyarakat kita. Baik, terima kasih Dokter Dewi, dan sampai ketemu teman IDEA di Zona Bebas Bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.